Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil ilmi yarfa'u man yasha' wa bil jahli yahdimu man yasha'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن ويا أهل النور اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Khadimul Majlis Al-Baha Fadilatul Mukarram Ki Al-Haj Alfan Nasuha, yang semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keistiqomahan dalam membimbing kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita hormati, kita muliakan orang tua kami daripada yang selalu memperhatikan kami, membimbing kami, yaitu orang tua saya Fadilatul Mukarram Ki Mustafa yang berasal dari Jakarta. Semua juga Allah berikan kesehatan kepada beliau, para orang tua kami, para sesepuh bini sepuh, para hadirin hadirat yang hadir di majlis yang penuh dengan barakah ini. Semoga kehadiran kita semua Allah jadikan daripada penggugur dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa live streaming dimanapun anda berada, alhamdulillah wa syukurulillah Bapak Ibu, di malam yang penuh barakah ini, alhamdulillah wa syukurulillah, Allah masih memberikan kita beraneka macam ragam nikmat, daripada nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat panjang umur, sehingga Allah masih memberikan kita izin untuk menjaga keistiqomahan ini, untuk kita bisa hadir di Raudhah min Riyadil Jannah, kita bisa hadir di tamanan surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke atas dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang istiqamah, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti dari beliau langsung, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa live streaming dimanapun anda berada, kita masuk dalam kajian kita, yaitu di dalam kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah, Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, buah karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di mana beberapa waktu lalu Bapak Ibu kita sudah mengkaji daripada bagian-bagian yang Allah berikan berupa rahmahnya Allah, berupa kasih sayangnya Allah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad, melebihi daripada Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Kemarin kita sudah mengkaji di antaranya tatkala Allah memberikan kemudahan dalam menghilangkan najasah. Masih ingat Bu? Menghilangkan najis dari badan kita, dari pakaian kita, cukup kita alirkan air. Sedangkan umat-umat terdahulu, Masya Allah, untuk menghilangkan najis yang ada di bajunya dengan cara apa waktu itu? Masya Allah, dengan cara bajunya dipotong, bajunya digunting, kena tangan, gunting di tangan, kena lagi di kaki, gunting baju yang di bagian kaki. Lama-lama jalan banyak bolong, orang apa sundel bolong katanya. Subhanallah, subhanallah. Ini nikmat besar
kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga kita lanjut apa yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi. Di antaranya yaitu qatlun nafsi bit-taubah. Wadzalika annahum lama abadul ijla. Dalam masalah taubat yang dilakukan oleh umat terdahulu jauh berbeda dengan taubat umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Di antaranya kata beliau, wadzalika annahum lama abadul ijla. Tatkala umat terdahulu zaman Nabi Musa alaihi salam, orang-orang Bani Israel mereka punya sesembahan yaitu patung sapi. Jadi yang namanya sapi dijadikan Tuhan itu bukan zaman sekarang saja, Bu. Zaman dulu udah dijadiin sesembahan. Sapi sudah dijadikan sesembahan. Tatkala mereka ingin taubat dari apa yang mereka lakukan, bayyana lahum Musa alaihi salam tariqat taubati ba'dal azmi 'alaiha. Nabi Musa alaihi salam, Bapak Ibu, mengajarkan kepada umatnya, gini loh cara taubat dari apa yang kalian lakukan, wa huwa an yaqtulal bari minhul mujrim. Agar orang yang tidak berdosa, artinya orang yang tidak ikut menyembah tatkala itu, untuk mengeksekusi orang yang melakukan penyembahan terhadap berhala. Artinya taubatnya harus dengan taruhan nyawa. Enggak cukup dengan kalimat saya taubat ya Allah, saya taubat enggak mau melakukan perbuatan itu lagi, oh saya enggak bakal ngulang perbuatan itu lagi. Zaman dulu ngomong kayak begitu enggak dianggap oleh Allah yang namanya itu merupakan perbuatan enggak dianggap taubat. Dianggap taubatnya bagaimana? Harus siap untuk dihilangkan nyawanya dulu baru diterima taubatnya. Subhanallah, bukan hanya itu saja. Bahkan kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau bilang wadzalika aidan huwa tariqut taubah, dan juga begitu pula dengan cara taubat fi jumlatin minal ma'asi, dari beberapa perbuatan maksiat, yakunu biqat'il a'dha al-khati'ah, dengan cara memotong bagian anggota tubuhnya. Seperti apa? Kalisan fil kidhibi. Tatkala ada orang berdusta zaman dulu nih Pak, di zaman Bani Israel, tatkala ada coba-coba orang dalam pengadilan ditanya oleh hakim berdusta, maka tatkala itu cara bertaubat dari bohongnya dengan cara biqat'il lisan fil kidhbi, dipotong lidahnya karena sebab berdusta. Masya Allah. Ditanya hakim, kamu betul-betul melakukan pembunuhan atau tidak? Oh enggak Pak ya. Ternyata saksinya bilang dia yang membunuh. Atau kamu kemarin melakukan perbuatan maksiat ini atau tidak? Tidak Pak, ada saksi mengatakan dia melakukan, Pak Hakim. Berdusta. Keluarkan lisannya. Tatkala ia bilang aku ingin taubat, keluarkan lisannya, potong. Tidak seperti umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau ada orang melakukan zina di zaman Bani Israel, dipotong. Dipotong. Subhanallah. Ya. Tatkala ada waqaf'il aini fi an-nadhar lil ajnabiyyah, tatkala memandang pandangan yang haram, congkel matanya. Dicongkel matanya. Maka ammal ummah Muhammadiyah, ammal ummatul Muhammadiyah, adapun umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh Masya Allah, cuman tatkala melakukan kesalahan, tatkala melakukan maksiat, tatkala melakukan dosa, cukup dengan bilang tubtu ilallah taibuna ilallah, aku taubat kepada Allah, selesai. Bahkan kata Imam Nawawi, lau fa'ala dzamban
seandainya ada seseorang melakukan dosa, kemudian ia bertaubat, kemudian fa'ala dzamban marratan ukhra, kemudian melakukan dosa lagi, dia taubat lagi, bahkan mi'ata dzambin wa alfa dzambin, bahkan sampai 100, bahkan 1000 kesalahan yang ia lakukan, dan setelah itu diikuti dengan taubat, fa innallaha ghafurur rahim, tetap Allah akan ampuni akan dosa-dosanya. Masya Allah. Ini umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam sangat ngiri Pak Bu dengan kita sebagai umat Nabi. Kata Nabi Adam, ya Rabb, aku ngiri sama umatnya Muhammad, aku ngiri dengan umatnya cucuku, katanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa yang membuat aku iri, kata Nabi Adam. Di antaranya, ya Rabb, aku dulu tatkala di surga, tatkala aku berada di dalamnya, aku melakukan sebuah kesalahan. Satu kesalahan yang Nabi Adam lakukan, yaitu memakan buah khuldi. Tatkala aku memakannya, aku dalam berpakaian yang indah. Tatkala aku berbuat itu dosa, engkau pakaikan pakaian yang begitu indah, komplit pakaian surganya, dari sutra, berlian, emas dipakaikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Indah pakaiannya, cuman gara-gara satu kesalahan, Allah keluarkan dari surga ke atas muka bumi ini tanpa sehelai benang pun, tanpa sehelai pakaian pun. Artinya tatkala Nabi Muhammad umatnya, kata Nabi Adam nih Bu, Nabi Muhammad umatnya tatkala berbuat maksiat mereka berpakaian, katanya. Ya, tatkala berbuat maksiat mereka tidak berpakaian, katanya. Tatkala berbuat maksiat mereka membuka auratnya, tapi tetap engkau tutup di hadapan manusia yang lain. Artinya engkau tutupi kesalahan-kesalahan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beruntung kita Pak Bu, Masya Allah. Maka yang namanya taubat jangan pelit-pelit. Satu hari jangan sampai kita tidak melakukan daripada pengucapan kalimat taubat, taibuna ilallah. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah. Apapun daripada kita berbuat dosa sengaja atau tidak disengaja, maka kalau setiap habis sholat Pak Bu, Masya Allah, Nabi mengajarkan kepada kita, jangan buru-buru sehabis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung jalan. Bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Nah ini nih perkara ya, dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Baca dulu, jangan buru-buru langsung jalan, sambil kita beristighfar, astaghfirullahal azim, ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita taubat. Kata Imam Nawawi kayak begitu. Walaupun seseorang melakukan berkali-kali daripada dosa, memang manusia tempatnya khilaf, manusia tempatnya manusia tempatnya dosa. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi, semua bani Adam pasti ada salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan adalah orang yang bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak kayak zaman dulu. Maka dulu yang namanya musuh Nabi Musa, Fir'aun tuh Bu, waktu lagi lewat daripada menyeberang sebuah lautan, tatkala Nabi Musa sudah berada dalam penyeberangan yang sudah aman, artinya sudah tidak melalui seberang lautan, sudah berada di tepi, Fir'aun dan pasukannya masih berada di tengah lautan. Allah tutup itu lautan, Allah tutup kembali itu lautan, tenggelam semuanya, Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Fir'aun tatkala itu masih sempat mengatakan kalimat taubat, tapi sayang enggak berlaku di zaman Bani Israel, cuman hanya mengatakan kalimat taubat. Bahkan dalam riwayat dikatakan Bani Israel Bu, kalau pengen taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dulu, harus 40 hari sebelum mati harus sudah menyatakan taubat. Kurang dari 40 hari baru menyatakan taubat, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun mengatakan taubatnya udah mau mati baru bilang taubat.
Udah tenggelam tenggorokan, sudah penuh air baru bilang taubat, nggak berlaku taubatnya. Tapi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yugharghir, selama nyawanya belum sampai tenggorokan, arti belum habis, selama itu ia ingin menyatakan taubat, taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang kembali kepada jalannya Allah, orang yang kembali kepada berbuat taubat di mata Allah kaman la dzambalah, seperti orang yang baru keluar dari perut ibunya. Artinya bersih dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu perbedaan yang sangat jauh antara Bani Israel umat Nabi Musa dan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi mesti banyak bersyukur. Sebagai kita Allah jadikan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah, kita lebih harus banyak bersyukur. Karena ini merupakan nikmat besar, karena ini merupakan nikmat yang tidak diberikan oleh kaum-kaum yang lain. Yuk kita banyak syukur, makanya Pak, kita perbanyak makanya istighfar kita, khususnya salawatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah tanda kita cinta kepada Nabi. Ya, apapun yang Nabi ajarkan kepada kita, kita ikuti. Apapun yang Nabi larang di antara kita, kita jauhi. Artinya itu merupakan tanda cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syair dikatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Dikatakan dalam syair, "Lau kana hubbuka sadiqan." Jika engkau betul-betul mempunyai cinta yang sejati, katanya. Jika dalam hatimu ada cinta yang sejati, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu." Engkau pasti akan mentaati apa yang dikatakannya. Kita kalau udah cinta, kita sudah senang dengan sesuatu, apa aja namanya sering kita sebut. Sering kita sebut. Itu tandanya cinta beneran. Maka kalau sudah cinta pasti akan taat terhadap perintahnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena ciri orang yang mencintai terhadap yang dicintainya, muti'u, akan taat selalu terhadap perkataannya. Ini salah satu cara taubatnya saja udah beda kita dengan umat yang lain. Ini kagak zaman sekarang. Udah dimudahkan oleh Allah, udah digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala cara taubat yang kayak begini, masih aja mau melanggar, berani melanggar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, syariat umat Nabi ini enak, Bu. Ya Pak, ya syariat umat Nabi enak. Tatkala Allah mengharamkan khamr saja contohnya. Dulu Bu Pak, tatkala Allah mengharamkan daripada perbuatan minum khamr, enggak langsung Bu, enggak boleh minum khamr. Enggak. Awal kali ayat turun step by step, pelan-pelan itu ayat turun. Yang pertama kali turun, yas'alunaka 'anil khamri fil maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, apa hukum daripada minum khamr? Allah mengatakan dalam firman-Nya, qul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas. Di situ ada dosa besar dan juga ada manfaatnya daripada di antara perbuatan khamar dan yang lainnya yang disebut dengan perjudian. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tatkala ini ayat dibacakan, kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian." Kata Sayyidina Umar, ya Allah, berikan ketegasan kepada kami lagi bagaimana sih sebenarnya hukum khamr. Baru tatkala itu Allah turunkan peringatan khamr yang kedua, peringatan minuman keras. Yang kedua dalam firman-Nya Allah mengatakan, la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mendekat kepada perbuatan salat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Ya gimana caranya salat kalau dalam keadaan mabuk? Ya, zuhur yang 4 rakaat gara-gara salat sambil mabuk bisa dipangkas jadi 1,5. Bisa dipangkas jadi 1,5.
setengah, mending ada 1,5, malah ditambahin lagi jadi 6 rakaat, jadi kacau rakaat. Gara-gara apa? Gara-gara hilang akal. Maka Allah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau mendekat kepada salat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Akhirnya di zaman tersebut, pengen minum waktu zuhur, mikir-mikir, wah ini kalau minumnya sekarang ini goyangnya sampai asar nggak ngilang ini katanya. Pusingnya sampai asar nggak ngilang. Nanti aja dan minumnya habis asar. Habis asar mau minum, mikir-mikir lagi, waktu maghrib ini juga dikit lagi. Daripada nanti maghrib kelewatan, minumnya nanti aja habis maghrib. Habis maghrib minum, dipikir-pikir lagi, ini lumayan panjang dari maghrib ke isya nih. Ya, tapi kalau udah mabok, kalau udah minum minuman keras, pusingnya kelewatan sampai pagi belum bangun, isyaknya lewat lagi. Akhirnya pada mikir, kalau begitu nggak ada kesempatan untuk daripada minum minuman keras. Karena ada peringatan, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekat kepada salat kalau masih dalam keadaan mabuk, kata Allah. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu minta doa lagi Sayyidina Umar kepada Allah, berdoa, ya Rabb, bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Berikan ketegasan kepada kami ya Rabb, bagaimana hukum khamr, hukum minuman keras ya Rabb. Baru Allah putuskan yang terakhir dalam ayat, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibu. Baru sesungguhnya khamr, perjudian, ansab itu artinya apa kemarin? Menyembah daripada menyembelih untuk sesembahan berhala, sembelih yang dipotong tapi untuk berhala, itu namanya ansab. Ya, wal azlam, ya, mengundi nasib dengan anak panah, itu namanya azlam. Semuanya rijsun, merupakan perbuatan kotor, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru selesai saat kala itu vonis terakhir bahwasanya minum khamr hukumnya haram. Pelan-pelan Allah menurunkan daripada larangan-larangan dalam minum khamr. Artinya dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita syukuri. Ini banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita, sehingga patut kita sebagai umat Nabi bersyukur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkahnya beliau kita mudah dalam menjalankan syariah. Gitu Pak Bu ya. Jadi ini perlu kita perbanyak yang namanya taubah. Apalagi kita sudah masuk daripada tahun baru 1446 Hijriah. Ya, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, man kana yaumuhu khairun min amsihi. Orang yang hari-harinya makin baik daripada hari yang kemarin, fahuwa rabih. Masuk dalam golongan orang yang beruntung, kata Sayyidina Ali. Lebih baik ibadahnya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak mendekatkan dirinya kepada Allah, itu lebih beruntung. Dan Sayyidina Ali juga mengatakan, wa man kana yaumu mithla amsihi. Orang yang hari-harinya sama tahun kemarin, enggak berubah-berubah, begitu aja. Naik enggak, turun enggak, lempeng aja udah, enggak ada perubahan. Maka kata Sayyidina Ali, fahuwa khasir, itu orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang monotonnya aja dibilang rugi. Ya Bu ya, ibadahnya naik enggak, turun enggak, sama sama tahun kemarin, itu aja udah dimasukkan kategori rugi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apalagi kata Sayyidina Ali, wa man kana yaumu syarrun min amsihi. Orang yang hari-harinya lebih buruk daripada tahun kemarin, fahuwa halik, masuk dalam golongan yang hancur, binasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jadikan daripada pelajaran pada malam hari ini, daripada Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki memberikan gambaran akan taubatnya orang-orang terdahulu yang demikian sulit, taubatnya orang-orang yang terdahulu yang segitu susahnya, dibanding dengan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad begitu mudah, begitu gampang. Masa sudah diberikan kemudahan kayak begitu, maksud beliau kita tetap enggak mau. Sehari saja, dalam satu hari saja kita melakukan daripada pengucapan kalimat taubat, masa masih belum mau, kata beliau. Beliau memberikan gambaran ini, tujuannya itu. Artinya taubat umat Nabi Muhammad segitu mudahnya, masa masih kita enggak mau? Taubat umat Nabi Muhammad segitu gampangnya, masa masih kita enggan? Sedangkan umat terdahulu pengen taubat aja susahnya kayak begitu.
harus dipotong lisannya dulu, harus dipotong tangannya dulu, harus dipotong seluruh anggota tubuhnya yang melakukan maksiat, baru taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak Bu, umat terdahulu kalau berbuat dosa itu pagi-pagi di depan pintunya udah tertulis, ini fulan semalam melakukan dosa ini, ketahuan. Ini kalau ada tulisan rumah kayak begitu, semua kasus selesai di kepolisian. Semua kasus selesai, ketahuan ini rumah yang melakukan ini, oh ini semalam ternyata. Ada tandanya umat terdahulu. Ada tandanya, sedangkan umat Nabi enggak ada. Kecuali orang-orang yang mujahir. Mujahir itu orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Wah, itu baru itu beda hukumnya. Enggak boleh orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat, haram hukumnya. Ini zaman sekarang Masya Allah, berbuat maksiat ya, direkam, minum khamar divideoin, main judi divideoin, Masya Allah ya, itu namanya mujahir. Orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa, hukumnya haram, menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, haram, enggak boleh. Maka Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau memberikan pelajaran untuk kita. Ayo, kata beliau, sudah segini mudahnya, segini gampangnya umat Nabi Allah berikan kemudahan dalam berbuat taubat, kalau masih enggak mau juga kebangetan, enggak mau juga kebangetan, maka kita ajak diri kita masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kita sendiri dulu, keluarga kita daripada siksa api neraka. Kita ambil pelajaran pada malam hari ini untuk kita mudah dalam melakukan pengucapan kalimat taubat, tentu diiringi dengan azam, dengan niat yang kuat, tidak mengulang lagi ya, tidak kembali ke perbuatan tersebut, menyesali perbuatan tersebut ya, sebagaimana daripada syarat-syarat taubah yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufiknya, itu komplit sekali ya, daripada tujuan orang-orang yang ingin melakukan daripada perbuatan taubat, artinya ingin melaksanakan taubat. Itulah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kebayang Pak Bu kalau kita kayak umat terdahulu ya, pengen taubat dari supaya dosa kita diampuni, daripada berdusta berbohong harus potong lisannya ya, daripada memandang pandangan yang haram diambil matanya. Subhanallah, ini beratnya minta ampun. Tapi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah-indah wajahnya. Karena kenapa? Allah tutup akan dosa-dosanya. Allah enggak buka. Allah jaga daripada dosa umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, orang tatkala taubat tapi kan malaikat sudah terlanjur nyatat ya Rabb, tapi kan malaikat daripada pencatat amal keburukan sudah terlanjur menulis daripada perbuatan orang-orang yang bermaksiat, apakah walaupun dia sudah taubat nanti tulisannya tetap ada ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah punya hak untuk melupakan para malaikat akan catatan-catatannya. Allah punya hak untuk melupakan malaikat nanti di akhirat akan catatan-catatannya. Artinya Allah ingin menjaga akan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala aib-aibnya. Maka kita syukuri, kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Apa daripada kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi, daripada sebuah kemudahan dalam bertaubat, kita laksanakan, kita ambil jalan tersebut sehingga kita daripada golongan orang-orang tawwabin, orang-orang yang mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang istiqamah dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi